Pengertian jual beli. Menurut bahasa, jual beli berasal dari kata bay'an yabi'u ba'an, yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, jual beli merupakan tukar menukar suatu barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik menurut syarat dan rukun tertentu. Dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Quran dan hadis, seperti yang difirmankan Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa ahalullahul bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat tersebut didukung pula oleh sabdanya Rasulullah SAW. Pendapatan yang paling utama dari seseorang adalah hasil dari usahanya sendiri dan jual beli yang mabrur. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, berpatokan dari dua sumber tersebut, maka para ulama bersepakat bahwa hukum jual beli ini adalah mubah atau boleh. Nah, selanjutnya adalah rukun jual beli. Rukun jual beli ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah ada penjual, yang kedua adalah ada pembeli, yang ketiga ada barang yang diperjualbelikan, yang keempat adalah ada alat bayar, dan yang terakhir adalah ijab kabul. Syarat barang yang diperjualbelikan. Nah, syarat barang yang diperjualbelikan ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah barang itu suci, artinya bukan barang najis. Yang kedua, barang itu bermanfaat. Yang ketiga, barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah diwakilkan kepada kita untuk menjualnya. Yang keempat adalah barang tersebut dapat diserah terimakan kepemilikannya. Dan yang terakhir adalah barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Syarat penjual dan pembeli. Nah, syarat penjual dan pembeli ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah berakal sehat. Jadi, jual beli yang dilakukan oleh orang idiot atau orang gila, maka jual belinya tidak sah. Yang kedua adalah atas kemauan sendiri. Jadi, jual beli yang dilakukan tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Yang ketiga adalah sudah dewasa atau balik. Jadi, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak itu jual belinya tidak sah, kecuali pada hal sederhana yang sudah menjadi adat kebiasaan seperti membeli permen dan hal-hal kecil lainnya. Dan yang terakhir adalah keadaan penjual dan pembeli bukan seseorang pemboros terhadap harta, karena keadaan mereka yang demikian itu pada dasarnya hartanya berada pada tanggung jawab walinya. Jadi jual belinya tidak sah kalau dilakukan oleh orang-orang yang pemboros terhadap harta. Macam-macam jual beli. Nah, macam-macam jual beli ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah jual beli yang sah tapi terlarang, dan jual beli yang tidak sah dan juga terlarang. Yang pertama, jual beli yang sah tapi terlarang. Nah, ini terbagi pula menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang para penjual sebelum tiba di pasar. Nah, itu jual belinya sah tapi terlarang. Yang kedua adalah membeli barang yang sudah dibeli orang lain atau masih dalam proses tawaran orang lain. Itu jual belinya sah tapi terlarang. Yang ketiga adalah jual beli barang yang ditimbun supaya dapat dijual di kemudian hari dengan harga yang mahal, padahal masyarakat membutuhkannya pada saat itu. Nah, itu jual belinya sah tapi terlarang. Artinya dilarang di dalam agama kita. Yang keempat adalah jual beli alat maksiat, misalnya menjual pisau yang akan digunakan untuk membunuh orang. Nah, itu jual belinya sah tapi terlarang karena digunakan untuk maksiat, atau membeli khamar misalnya. Nah, yang kelima adalah jual beli dengan cara menipu. Nah, jual beli dengan cara menipu ini misalnya kita memesan suatu barang yang mana orang tersebut mengatakan barang itu ori, sedangkan saat barangnya sampai ternyata barangnya KW. Itu jual belinya sah tapi terlarang karena menipu. Nah, dan yang terakhir adalah jual beli yang mengandung riba. Nah, jadi 6 hal di atas adalah jual beli yang sah tapi terlarang. Nah, jenis jual beli yang kedua adalah jual beli yang tidak sah dan juga terlarang. Nah, jenis jual beli yang tidak sah dan terlarang ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah jual beli sperma binatang. Itu jual belinya tidak sah dan juga terlarang. Yang kedua adalah menjual anak ternak yang masih di dalam kandungan induknya. Misalnya menjual calon anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya. Itu jual belinya tidak sah dan juga terlarang karena
ternak tersebut belum lahir, jadi jual belinya tidak sah dan juga terlarang. Yang ketiga adalah menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pemiliknya. Jadinya barangnya baru dibeli, namun sudah mau dijual lagi, padahal belum diserah terimakan kepada pembelinya. Itu jual belinya tidak sah dan juga terlarang. Dan yang terakhir adalah menjual buah-buahan yang belum tentu buahnya. Misalnya saya memiliki sebuah pohon mangga di depan rumah. Nah, mangga tersebut baru berbunga, baru ingin berbuah, cuman masih berbunga. Itu sudah saya jual. Nah, itu tidak boleh. Jual belinya tidak sah dan juga terlarang karena itu belum tentu buahnya.